Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan walaupun beliau tetap tekun dengan beribadah. Beliau gemar dalam kebaikan, suka berbagi kepada orang yang kesulitan. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun memuji kebaikan. Hal ini membuat iblis pun merasa iri dengki, dan ia tidak suka kepada manusia yang begitu salehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula mereka membunuh semua ternak, kemudian merusak kebun Nabi Ayub dan membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri nasib Nabi Ayub di rumah mereka. Menggoyang tiang rumah sehingga roboh dan 12 anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah itu Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang yang menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menabur penyakit di seluruh tubuh Nabi Ayub. Menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahma istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Nabi Ayub pun tetap bersabar. Suatu hari Rahma hendak membeli makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sautan dari istrinya. Itu Nabi Ayub merasa kesal. Tergesit dalam benak beliau bahwa Rahma sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah memukul Rahma 100 kali. Jika ia kembali, Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan kepada Allah SWT. Allah SWT memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahma akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahma sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil helai rumput, mengikat
lalu memukulnya 100 kali ke tubuh Rahma dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahma sama sekali tidak merasa sakit. Dengan pukulan 100 helai rumput itu, Nabi Ayub kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub karena kesabaran Beliau pula kepada Nabi Ayub. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.